Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statistik pendidikan. Bab 9. Analisis varian ANAVA sampel independen dua jalur. Pada pertemuan sebelumnya atau bab sebelumnya telah dibahas tentang analisis varian sampel independen untuk satu jalur. Sekarang untuk yang ANAVA dua jalur atau dua arah. Lah, dimana kalau di one way ANOVA atau ANAVA satu jalur hanya memiliki satu variabel atau hanya memiliki variabel kolom. Jadi dia tidak punya variabel baris. Lah, sedangkan analisis varian yang tidak hanya memiliki satu variabel disebut dengan ANAVA dua jalur. Jadi tidak hanya memiliki variabel kolom tapi juga memiliki variabel baris. Dan variabel-variabel kolom ini dengan variabel baris ini bisa dapat juga berinteraksi gitu ya. Menurut Kadir 2015 di dalam Fajri Ismail 2015 ya, ANAVA dua jalur dapat digunakan untuk desain two factorial desain maupun desain bertingkat karena memang ada variabel kolom dan barisnya. Gitu ya. Seperti apa bentuknya? Desainnya seperti ini. Ya. Kalau ini adalah desain 2 kali 2, 2 baris dan 2 kolom gitu ya. Di sini ada misalnya ada model pembelajaran A1, model pembelajaran A2 misalnya. A1 dan A2 ini hanyalah notasi atau tanda saja. Sedangkan misalnya untuk yang variabel tingkat kecerdasan, di sini ada kecerdasan tingkat tinggi dan kecerdasan rendah. Sehingga nanti bentuknya seperti halnya tabel pasangan seperti ini: A1B1, A2B1, A1B2 dan A2B2. Untuk yang 2 kali 2. Kalau untuk yang 3 kolom dan 2 baris ya, di sini ada 3 model pembelajaran atau media misalnya, boleh model, boleh media atau metode. Sedangkan yang ini adalah untuk tingkat kecerdasannya. Nah, sehingga nanti kita tahu bahwa ANAVA itu membandingkan 2 atau lebih. Misalnya nanti ada A1, A2, A3 sampai dengan A5 misalnya, atau sampai dengan AN. Kemudian di sini ada Q1, Q2, Q3 dan seterusnya sampai dengan QN. Ini desain sederhana dari 2 kali 2 dan 3 kali 2. Persyaratan. Persyaratan untuk ANAVA 2 jalur ya, asumsi yang harus dipenuhi yang pertama sama halnya dengan satu jalur ya. Random sampling, pengambilan sampelnya secara acak, kemudian berdistribusi normal. Kemudian memiliki varian yang sama atau homogen dan sampel berasal dari kelompok yang berbeda. Karena sampel independen berarti bukanlah sampel berpasangan. Kemudian datanya bersifat interval atau rasio. Itu untuk persyaratan menggunakan ANAVA 2 jalur. Jika sudah memenuhi persyaratan-persyaratan ini, maka barulah kita bisa menggunakan ANAVA 2 jalur. Prosedurnya yang pertama adalah menentukan hipotesis penelitian, sama ya. Jadi dari prosedur-prosedur sebelumnya, menentukan taraf signifikansi, menentukan nilai F hitung, kemudian menentukan nilai F tabel, kemudian pengambilan kesimpulannya juga sama. Jika F hitung kurang dari F tabel maka terima H0. Tapi jika lebih besar daripada F tabel maka terima H1. Kalau dalam ANAVA satu jalur, saya memberikan contoh perhitungan untuk perhitungan manualnya. Namun untuk yang ANAVA 2 jalur, kita menggunakan perhitungan menggunakan SPSS dengan 2 contoh, 2 kali 2 dan 3 kali 2 desainnya. Uji ANAVA 2 jalur untuk desain 2 kali 2. Contohnya, misalkan terdapat ya, contoh 1, penelitian dengan judul pengaruh metode pembelajaran active learning dan tingkat IQ terhadap kreativitas siswa. Datanya seperti halnya ini.
Jadi di sini ada 2 kolom dan 2 baris gitu ya. Jadi 2 kali 2. Untuk metode active learning, untuk yang tingkat kecerdasan tinggi adalah ini datanya. Kemudian untuk active learning yang IQ-nya rendah, datanya adalah ini. Kemudian untuk metode konvensional sebagai pembanding, untuk IQ tinggi adalah ini, dan yang untuk IQ rendah adalah ini. Nah, maka data-data ini akan kita uji menggunakan uji ANAVA 2 jalur dengan asumsi semua persyaratan di atas telah dipenuhi. Sumber datanya di Ismail 2018 halaman 298. Uji ANOVA 2 jalur untuk desain 2 kali 2. Secara prosedur sama, yaitu yang pertama adalah menentukan hipotesis penelitian. Untuk bagian pertama, kita melihat dari sisi metode pembelajarannya. Jadi untuk H0, untuk bagian yang pertama, hipotesis bagian yang pertama ini, tidak terdapat perbedaan kemampuan kreativitas siswa yang diberi metode pembelajaran aktif learning dan konvensional. Sedangkan H1-nya adalah terdapat perbedaan dan seterusnya. Jadi untuk hipotesis pertama ini kita pandang dari metode pembelajarannya. Kemudian untuk bagian yang kedua adalah berdasarkan IQ atau tingkat kecerdasannya. Ada IQ tinggi dan IQ rendah. Itu bagian yang kedua. Kemudian hipotesis untuk bagian yang ketiga berdasarkan interaksi antara metode pembelajaran dengan tingkat kecerdasan. Sehingga H0-nya tidak terdapat pengaruh interaksi. Jadi tidak ada interaksi, maksudnya metode pembelajaran dengan tingkat kecerdasan. Sedangkan H1-nya berarti adalah terdapat interaksi antara metode pembelajaran dengan tingkat kecerdasan. Dari hipotesis-hipotesis ini akan kita selidiki dan kita analisis apakah terbukti atau tidak. Langkah yang kedua adalah menentukan taraf signifikansi. Misal kita ambil 5%, atau kalau mau diganti dengan 0,01 juga boleh, atau mungkin 0,10. Dalam hal ini saya misalnya mengambil 0,05. Kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan nilai F hitung untuk hipotesis yang pertama, yaitu metode ya. Kemudian F hitung untuk tingkat kecerdasan, yaitu IQ tinggi dan IQ rendah. Kemudian yang ketiga adalah F hitung untuk interaksi IQ dan metode, atau interaksi antara metode dengan IQ, yaitu hipotesis yang ketiga. Lah, perhitungan-perhitungan F hitung ini ya secara sederhana saya masukkan dulu untuk memudahkan pembahasan. Nanti untuk mencari nilainya kita menggunakan perhitungan program SPSS, akan dibahas di slide selanjutnya. Jadi nanti ketemu seperti ini F hitungnya. Setelah ketemu F hitung, maka kita mencari yang namanya nilai F tabel, yaitu ketemunya misalnya 4,06. Cara mencarinya pun juga akan dibahas slide setelah ini. Kemudian yang kelima adalah pengambilan keputusan dengan cara membandingkan ya, ketentuannya adalah jika F hitung lebih besar daripada F tabel maka terima H1. Lah, kita lihat satu persatu F hitung untuk metode yaitu 102,288 lebih besar daripada 4,06 sehingga menerima H1. Begitupun juga untuk F hitung IQ 115 lebih besar daripada 4,06, lebih besar daripada F tabelnya. Sehingga juga kita putuskan untuk menerima H1. Begitupun juga untuk interaksi F hitung interaksi antara IQ dan metode, yaitu 18,276 juga lebih besar daripada 4,06 sehingga kita menerima H1. Sehingga masing-masing kesimpulan ya, kesimpulannya berarti untuk yang metode yang pertama, hipotesis yang pertama ya, karena adalah menerima H1, berarti kesimpulannya ya berarti H1, yaitu terdapat perbedaan ya. Terdapat perbedaan kemampuan kreativitas siswa yang diberi metode pembelajaran active learning dan konvensional.
Sedangkan yang kedua, terdapat perbedaan kemampuan kreatif siswa yang memiliki IQ tinggi dan IQ rendah, H1 ya. Kemudian untuk yang ketiga, interaksinya juga menerima H1. Berarti terdapat interaksi antara metode pembelajaran dengan tingkat kecerdasan terhadap kemampuan kreativitas siswa. Sehingga ini kita sebut sebagai ANAFA dua jalur yang saling berinteraksi. Tapi kalau tidak ada kasus tertentu yang mungkin tidak berinteraksi. Lah ini adalah cara menguji ANAFA dua jalur sesuai dengan prosedur. Sekarang bagaimana cara menghitung dari F hitungnya ini? Kalau dalam ANAFA satu jalur, saya memberikan cara untuk menghitung secara manual. Namun untuk ANAFA dua jalur, untuk memudahkan pembahasan, saya langsung menggunakan program SPSS. Karena nanti kita akan membahas tentang desain yang 3x2 juga. Selanjutnya ya, yang pertama adalah mencari nilai F tabel terlebih dahulu. Kita punya DF-nya atau DK, degree of freedom-nya itu adalah 1, kemudian 45 dan alfanya adalah 0,05. Untuk mencari F tabel kita harus punya ini untuk di tabel yang ke kanan, ini adalah untuk yang ke bawah. Sehingga nanti ketemu T tabelnya adalah 406 seperti halnya yang dibahas sebelumnya. Dari mana? Kita langsung periksa di distribusi F dengan probabilitasnya atau alfanya adalah 0,05. Sehingga ke kanannya adalah 1, kemudian ke bawahnya adalah sejauh 45 gitu ya. Jadi ini adalah DF-nya. Lah, kemudian DF-nya dapat dari mana? Berdasarkan dari jumlah sampelnya. 46 jumlah total datanya ya dikurangi 1. Kemudian kalau yang ini adalah N dikurangi 1, N1 kurangi 1 sehingga 1 hasilnya. Sedangkan yang ini adalah 46 dikurangi dengan DBA istilahnya ya, yaitu 1 sehingga hasilnya adalah 45 pada taraf signifikansi 0,05 sehingga ketemu 4,06. Itu cara mencari nilai F tabel. Sekarang bagaimana untuk mencari nilai F hitung? Maka kita menggunakan program SPSS. Langkah yang pertama adalah menginput atau menyeting variable view-nya ya dengan ada value label seperti ini. Nanti akan kita coba praktekkan ya. Ada active learning dan konvensional, kemudian ada IQ tinggi dan IQ rendah. Kemudian setelah itu kita input saja datanya ya sesuai dengan ini ya. Nanti akan saya praktekkan bagaimana cara menginput datanya. Kemudian selanjutnya adalah klik analyze, generalize model ya, univariate. Kemudian langkah selanjutnya adalah tinggal memasukkan saja kreativitasnya ke dependent variable, kemudian IQ dan metode ini ke fix faktor. Kemudian nanti diklik plots, kemudian option, kemudian post hoc-nya secara bergiliran gitu ya. Nah, ini untuk yang plots-nya ketika kita ngeklik plots, kemudian ketika kita masukkan juga untuk metode dan IQ-nya. Untuk lebih jelasnya mungkin perlu kita praktekkan ya. Nah, ini adalah untuk post hoc-nya ya. Kemudian untuk yang terakhir adalah kita klik option ya. Kemudian deskriptif statistiknya kita centang sama homogeneity test. Sehingga nanti menghasilkan output ya. Setelah itu continue kemudian di OK. Oke, kita coba ya. Sehingga nanti output SPS-nya nanti menghasilkan seperti ini. Ya, untuk menghasilkan seperti ini saya sudah mempersiapkan data yang dari awal tadi pada contoh tadi untuk kita analisis gitu ya. Ini dia. Yang pertama adalah kita men-setting variable view di sini. Kemudian kita ketikkan saja di sini berarti metode gitu ya. Metode.
Kemudian yang di sini di bawahnya adalah IQ dan kreativitas. Untuk yang di sini defaultnya saja desimalnya 2, 8. Lah yang paling penting di sini kita isi 1 untuk active learning ya. Kemudian yang 2 adalah konvensional. Caranya adalah ketik saja 1, kemudian misalnya di sini adalah PBM. Baru kemudian add ya. Sehingga nanti bisa masuk ke dalam. Atau misalnya 3, saya beri opsi 3, kemudian kita add, masuk dia ke sini. Sama halnya dengan active learning. Karena di sini saya sudah membuatnya, jadi tinggal dimasukkan saja. Untuk value yang IQ itu juga sama, 1 untuk IQ tinggi dan 2 untuk IQ rendah. Nah, sehingga yang lainnya yang paling penting adalah measure-nya di sini nominal ya. Kemudian yang ini juga nominal, kreativitas kita kasih skala. Lah ini untuk setting variable value-nya, tinggal disamakan saja settingannya dengan ini ya. Setelah disetting, barulah kita input datanya satu persatu. Jadi di sini active learning dulu yang diinput sebanyak 24 ya, atau 23 tepatnya ya. Sebanyak 23 ini karena yang di sini adalah 01 ya. Kemudian yang kedua adalah kita masukkan untuk yang konvensional dulu di sini. Jadi tinggal ketikkan aja sini 1 1, maka otomatis dia akan menjadi active learning. Karena sudah kita definisikan di value-nya. Kalau kita ingin melihat hasilnya ini adalah 1 untuk active learning, sedangkan 2 untuk yang konvensional. Nah, begitupun juga dengan yang IQ tinggi, kemudian IQ rendah, IQ tinggi, IQ rendah. Samakan saja dengan yang di sini saja ya. Nah, setelah semuanya diinput sesuaikan dengan data seperti ini, barulah kita klik analyze. Setelah itu general linear model univariate. Klik. Kemudian setelah itu kreativitasnya sebagai dependent variable, kemudian faktornya, fix faktornya itu adalah metode dan IQ. Setelah ini jangan langsung di OK, tapi di setting dulu. Yang pertama adalah plotnya. Plotnya misalnya kita pakai metode yang di sini, kemudian IQ-nya yang di sini, kemudian klik add untuk melihat interaksinya. Metode dengan IQ, gitu ya. Sehingga masuk di sini sudah. Atau mungkin IQ dengan metode sama saja. Setelah itu continue. Setelah plot, kemudian kita klik lagi untuk yang post hoc ya. Post hoc-nya tinggal dimasukkan metodenya ke sini ya. Kemudian klik saja untuk 2K ya. 2K. Setelah itu baru di continue ya. Setelah itu masih ada satu settingan lagi, yaitu option. Kemudian kita tampilkan deskriptif statistiknya dan uji homogenitas tesnya. Setelah itu baru di continue. Lah, setelah semuanya selesai baru kita OK. Lah, setelah di OK nanti akan muncul outputnya ya. Nah, ini dia output untuk hasil dari tadi ya. Hasil dari perhitungan yang tadi dilakukan. Lah, sebenarnya kita bisa menganalisis satu persatu dari output ini. Ini adalah deskriptif statistiknya, Lavin testnya, kemudian ini yang paling penting adalah uji F-nya. Sehingga di sini F hitung untuk metode adalah 102, F hitung untuk IQ adalah 115, kemudian metode interaksi metode dan IQ adalah 18,276 F hitungnya. Sehingga tadi kita sudah mengambil nilai dari F hitung ini dengan menggunakan program SPSS. Jadi begitu cara untuk menganalisis ANAVA 2 jalur dengan program SPSS. Lantas bagaimana menginterpretasikannya? Nah, kita harus melihat terlebih dahulu terkait dengan uji signifikansinya ya. Nah,
Ini dia yang tadi ditampilkan. Kalau yang tadi mungkin agak kebalik, yang metode di atas, IQ yang di bawah, karena tampilan plotnya, tapi angkanya sama. Lah, kalau kita perhatikan, IQ-nya adalah 115, sedangkan metodenya adalah 102, F hitungnya ya. Kemudian IQ kali metode adalah 18,2776. Ini yang tadi saat kita melakukan uji sesuai dengan prosedur, kita gunakan F hitung, kemudian dibandingkan masing-masing ini dengan F tabel, yaitu tadi F tabelnya adalah 4,06. Lah, kalau membandingkan F hitung ini ya, baik itu IQ untuk tingkat kecerdasan dan metode serta interaksinya, ini misalnya kita anggap sebagai cara yang pertama adalah membandingkan F hitung dengan F tabel, sehingga menerima H1, menerima H1 semua, seperti yang dibahas di awal tadi sesuai dengan prosedurnya. Namun ada cara yang kedua, kita cukup menilai nilai SIG-nya. Cara yang kedua di sini kita lihat nilai SIG-nya, misalnya kita potret yang IQ atau tingkat kecerdasan. Di sini IQ adalah 0,000. Lah ini berarti kurang dari taraf signifikansi yang kita pilih, yaitu 0,05. Lah kalau nilai SIG-nya kurang dari 0,05, maka terima H1 sehingga sama. Begitupun juga dengan yang metode, yaitu 0,000 kurang dari 0,05, terima H1. Kalau kurang dari, maka terima H1 semuanya. Begitupun juga dengan yang interaksi IQ dan metode. Lah, kalau lebih besar daripada alfa, berarti maka menerima H0, kebalikannya gitu ya. Lah, ini adalah cara yang cepat tanpa harus kita melihat terlebih dahulu nilai tabel. Sehingga ringkasnya menggunakan SPSS, kita tidak perlu menggunakan F hitung dan F tabel, cukup melihat dari nilai SIG-nya. Kenapa yang saya potret hanya 3, yaitu IQ, metode dan metode interaksinya ya, sedangkan yang corrected model dan intercept-nya ini tidak perlu kita lihat dalam interaksi ini, dalam output ini. Cukup yang variabel-variabel ini saja. Dan kebetulan semuanya adalah signifikan, baik pada alfa 0,05, bahkan kalau lebih lanjut lagi alfa 0,01 juga signifikan, apalagi 0,10. Dengan kata lain, semua nilai sig ini signifikan pada semua taraf signifikansi. Jadi begitu cara untuk yang kedua, sehingga menghasilkan kesimpulan yang sama. Cara satu dan cara yang kedua harusnya menghasilkan kesimpulan yang sama, yaitu terdapat perbedaan seperti halnya yang dibahas pada prosedur tadi. Berdasarkan metodenya berarti ada perbedaan, kemudian berdasarkan tingkat kecerdasannya juga terdapat perbedaan, serta ada pengaruh interaksi antara metode pembelajaran dengan kemampuan kreativitas siswa atau dengan tingkat kecerdasannya. Lah, begini cara untuk mencari nilai F hitung, baik itu dengan cara satu maupun dengan melihat cara nilai signifikansinya, yaitu cara 2. Sedangkan untuk interpretasinya kita bisa melihat ya, seperti halnya yang tadi untuk signifikansinya, tinggal lihat nilai sig-nya 0,05, kemudian intercept-nya juga sama, signifikan semua ya. Yang artinya berarti kalau untuk corrected model maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan kalau intercept dapat disimpulkan bahwa variabel dependen dapat mengalami perubahan nilai meski tanpa ada pengaruh dari variabel independen. Lah, sedangkan yang metode IQ dan juga IQ kali metode seperti yang dibahas tadi. Lah, di sini ada tambahan nilai R square-nya ya. Nilai R square-nya adalah 0,854. Ini mendekati 1, berarti baik. Lah, ini cara menginterpretasikan output dari SPSS untuk ANAVA 2 jalur dengan desain 2x2. Sekarang bagaimana kalau ada
analisis variansi dua jalur dengan desain 3 kali 2 atau 2 kali 3 misalnya. Misal kita punya data seperti ini ya. Ada IQ tinggi, IQ rendah seperti halnya tadi, hanya saja sekarang untuk model pembelajarannya ada 3. Ada model pembelajaran A1, model pembelajaran A2, model pembelajaran A3. Datanya seperti ini. Maka dengan cara yang sama bisa kita menggunakan SPSS secara langsung ya untuk mempercepat. Jadi kita setting variable view-nya, kemudian dengan value label. Kalau untuk metode ada metode A atau model ya, metode B dan metode C. Sedangkan untuk yang tingkat kecerdasan tetap yaitu tinggi dan rendah. Sehingga nanti prosesnya sama seperti halnya yang 2 kali 2, kita coba saja dengan menggunakan SPSS. Nah, ini dia. Nah, kita langsung saja ketikkan di sini untuk variable view-nya kayak tadi. Kalau tadi model, sekarang metode misalnya ya. Kemudian tingkat kecerdasan ada untuk value labelnya yaitu A, B, dan C. Artinya metode A, metode B, metode C. Sedangkan untuk yang tingkat kecerdasannya ada tinggi dan rendah. Untuk yang lainnya hampir sama. Setelah settingan variable view-nya, baru sekarang masuk ke data view. Lah, berdasarkan data ini ya, maka nanti cara menginput datanya adalah seperti ini. Dari A terlebih dahulu, ada tinggi, ada rendah. Kemudian kita masukkan lagi untuk yang B, ada tinggi, ada rendah. Kemudian setelah itu adalah C, ada tinggi, ada rendah, sesuai dengan data yang ini. Nah, setelah menginput datanya, samakan saja dengan ini ya. Jadi untuk mengisi metode ini tidak perlu diketikkan A, tapi cukup ketikkan 1. Maka dia otomatis muncul A, 2, 1. Kalau untuk B adalah 2. Nah, di sini adalah 2. Sedangkan untuk C adalah 3 tadi. Kemudian untuk yang ini 1 berarti ya, maka akan muncul tinggi 2. Kalau kita lihat value labelnya seperti ini. Nah, ya. Kemudian kalau dicentang lagi value labelnya maka seperti ini. Samakan saja untuk cara menginputnya. Setelah itu dengan cara yang sama klik analyze, general linear model, kemudian univariate. Di sini berarti adalah nilai dependent variable-nya, kemudian metode dan tingkat kecerdasan. Plotnya sama, yaitu misalnya kita pakai metode sini kecerdasan. Add saja interaksinya, kemudian di continue. Setelah itu option, kemudian descriptive statistik, homogeneity test, continue. Kemudian post hoc-nya juga kita masukkan metode di sini misalnya, kemudian 2K. Setelah itu di continue. Kalau sudah semua ketiga macam yaitu plot, post hoc, dan option, baru kita oke hasilnya. Sehingga menghasilkan output seperti ini. Yang untuk 3 kali 2. Ini adalah deskripsi statistiknya berdasarkan output tadi. Kemudian ini adalah Venn-testnya. Kemudian ini adalah F-hitungnya. Ya. Ini adalah F-hitung. Lah, secara otomatis kalau kita mau menggunakan F-hitung maka harus dibandingkan dengan F-tabel. Tapi kita pakai cara yang kedua, di mana cukup menggunakan nilai sig-nya saja. Secara sepintas kita sudah bisa melihat ya dan menilai bahwa di sini ada yang kurang dari dan ada yang lebih dari. Kita lihat di sini metode bintang tingkat kecerdasan, berarti ini adalah interaksinya yang tidak signifikan. Sedangkan yang ini adalah signifikan semua. Secara terperinci untuk mempermudah pembahasan, misalnya untuk interpretasinya ya, ini adalah output yang barusan ya, yang barusan keluar, yang sudah kita praktekkan. Kita bisa pakai cara yang pertama sekali lagi dengan membandingkan F-hitung ini, metode, tingkat kecerdasan, dan interaksinya ini dengan F-tabel.
Namun kita bisa menggunakan cara yang kedua, cukup menggunakan nilai sig-nya saja. Selanjutnya adalah untuk interpretasi yang terakhir, yaitu test of between subject effect. Jadi di sini ada F hitungnya, kemudian ada nilai sig-nya. Seperti yang dibahas sebelumnya, kalau menggunakan F hitung maka dibandingkan dengan F tabel, tapi kalau menggunakan nilai sig maka tinggal dibandingkan dengan taraf signifikansi. Kita pakai cara yang kedua, yaitu nilai sig ya. Untuk yang corrected model ternyata signifikan, kemudian yang intercept juga signifikan. Lah, yang paling penting adalah metode di sini. Metodenya ternyata juga signifikan, yaitu kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran A, B, dan C berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya atau nilai ujian. Jadi berdasarkan metodenya ini, berarti dari masing-masing metode ini berpengaruh terhadap nilai ujian. Kemudian untuk tingkat kecerdasannya juga signifikan, berarti kurang dari 0,05. Sehingga kesimpulannya, berdasarkan tingkat kecerdasan tinggi maupun rendah, berarti berpengaruh terhadap variabel dependennya, yaitu nilai ujian. Lah, yang berbeda adalah pada interaksi antara metode dan tingkat kecerdasan, yaitu 0,274, yaitu lebih besar daripada 0,05. Sehingga kesimpulannya berarti tidak terdapat interaksi ya. Tidak ada interaksi antara metode dan tingkat kecerdasan. Kalau yang contoh 2.2 tadi ada interaksi, sedangkan yang contoh ini untuk yang desain 3x2 itu tidak ada interaksi. Namun metode dan tingkat kecerdasan sama-sama signifikan. Terakhir yaitu adalah nilai R-square-nya. Nilai skornya mendekati 1 berarti sudah baik, dari segi modelnya sudah baik. Tapi kalau mendekati 0 maka dia dianggap kurang baik. Demikian untuk uji ANAFA 2 jalur, baik itu desain 2x2 maupun 3x2. Cukup sekian, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.